Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, cabang Kepol Pasuruan. Semester 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah interaksi sosial dengan berjudul Manusia, Sains, Teknologi, dan Seni. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu manusia, sains, dan teknologi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna juga dibekali dengan kemampuan akalnya. Jadi yang dinamakan manusia yaitu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Jadi manusialah yang paling sempurna, juga dibekali dengan kemampuan akalnya. Manusia dengan kemampuan akalnya mampu menciptakan berbagai macam kebudayaan atau peradaban. Dengan kemampuan akal tersebut, manusia bisa menciptakan berbagai macam apapun yang mereka bisa dengan akal tersebut. Iptek adalah salah satu contoh dari hasil olah pikiran atau akal yang kemudian disebut kebudayaan. Lanjut, yang kedua yaitu hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Hakikat sains di sini ada 7 unsur pokok kebudayaan. Yang pertama yaitu peralatan hidup atau teknologi. Yang kedua, sistem mata pencaharian atau ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Yang keempat, sistem bahasa. Yang kelima, sistem kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh, sistem kepercayaan atau religi. Dari 7 unsur pokok tersebut merupakan hakikat dan makna sains yang tetap ada di dalam teknologi dan seni bagi manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, yang ketiga yaitu Iptek termasuk bagian dari unsur-unsur pokok kebudayaan universal. Iptek akan dijumpai pada setiap kehidupan masyarakat manusia, baik yang maju, sedang berkembang, sampai pada masyarakat yang peradabannya masih sederhana. Pada zaman prasejarah, ketujuh unsur universal tersebut telah ada. Lanjut, yang keempat, fungsi utama ilmu pengetahuan dan teknologi. Sarana bagi kehidupan, yakni untuk membantu agar aktivitas kehidupan menjadi lebih mudah, lancar, efisien, dan efektif, sehingga lebih menjadi bermakna dan produktif. Yaitu dalam ilmu antropologi, istilah atau pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi sering dipakai untuk merujuk pada keterkaitan antara manusia, lingkungan, dan kebudayaan. Jadi fungsi di sini ilmu pengetahuan bisa memberi kehidupan, membantu agar aktivitas kehidupan menjadi lebih mudah, lancar, efisien, dan efektif, sehingga lebih menjadi bermakna dan produktif. Lanjut, yang kelima yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan usaha manusia untuk memahami gejala dan fakta alam, lalu melestarikan pengetahuan tersebut secara konvensional dan sistematis. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah suatu jawaban sistematis atas kata atau pertanyaan mengapa. Jadi di sini yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan yaitu usaha manusia untuk memahami gejala dan fakta alam, yang pada hakikatnya adalah suatu jawaban sistematis atas kata atau pertanyaan mengapa, sehingga bisa dijawab, lalu melestarikan pengetahuan tersebut secara konvensional dan sistematis. Yang keenam yaitu teknologi. Teknologi adalah jawaban praktis dari pertanyaan bagaimana dengan adanya teknologi manusia dapat memanfaatkan gejala alam, bahkan bisa mengubahnya. Teknologi juga merupakan usaha manusia untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Jadi di sini yang dimaksud teknologi adalah alat praktis dari pertanyaan bagaimana, dan dengan adanya
teknologi manusia bisa memanfaatkan gejala alam, bahkan bisa mengubahnya dengan adanya teknologi di sini. Yang ketujuh yaitu seni. Seni adalah sebagai proses kegiatan manusia dalam menciptakan benda-benda yang bernilai estetik. Dengan sentuhan seni, teknologi sebagai hasil karya ilmu pengetahuan manusia tidak hanya sekedar menjadi alat tetapi juga menjadi indah. Jadi di sini adalah seni. Seni merupakan proses kegiatan manusia dalam menciptakan benda-benda yang bernilai estetik. Dengan adanya seni ini, benda-benda yang diciptakan oleh manusia akan lebih bernilai estetik lagi dengan adanya seni. Dengan sentuhan seni, teknologi sebagai hasil karya ilmu pengetahuan manusia tidak hanya sekedar menjadi alat tetapi juga menjadi indah ciptaan-ciptaan manusia tersebut dengan adanya seni-seni. Baik, yang kedelapan yaitu dampak penyalahgunaan iptek pada kehidupan. Manusia dengan potensi akalnya telah diberi kebebasan untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dengan potensinya manusia dapat menggali dan mengembangkan rahasia alam semesta ini. Maka lahirlah yang disebut iptek. Perkembangan iptek berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan manusia. Yang kesembilan, perubahan kehidupan masyarakat. Dampak kemajuan iptek. Perubahan pada bidang intelektual, perubahan pada organisasi sosial yang merubah pola kehidupan politik, perubahan terhadap tata nilai dan tata lingkungannya, perubahan di bidang industri dan kemampuan di medan perang. Yang ke-10 yaitu problematika pemanfaatan iptek di Indonesia. Rendahnya kemampuan nasional menghadapi perkembangan global, rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi, belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menyembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna. Terima kasih, ya itulah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kekeliruan atau tutur kata yang belum pantas atau salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.